Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Dwi Nugroho dengan NIM 20051204083. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen penyusun jaringan. Komponen jaringan komputer adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus ada di dalam jaringan komputer, yaitu NIC, konektor, switch, hub, repeater, bridge, access point, wireless card, router, modem, dan kabel jaringan. Yang pertama ada NIC atau Network Interface Card, merupakan kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan lainnya dalam sebuah jaringan dengan media kabel. Network Interface Card dikenal dengan istilah Ethernet Card atau LAN Card. Yang kedua ada konektor, yaitu merupakan alat yang berfungsi untuk memasangkan sambungan pada pertengahan maupun ujung sebuah kabel yang bisa digunakan untuk menghubungkan kabel dengan kabel dan menghubungkan kabel dengan NIC. Terdapat beberapa jenis konektor yang bisa digunakan, tentu harus sesuai dengan jenis kabel yang digunakan. Secara umum jenis konektor yaitu yang pertama konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP, yang kedua konektor PNCT digunakan untuk kabel koaksial, yang ketiga ada konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Yang ketiga ada hub, yaitu merupakan sebuah terminal yang berfungsi sebagai penghubung yang mempertemukan antara klien, server, atau perangkat lain. Yang keempat ada switch. Fungsi dari switch adalah sama dengan hub, namun sebenarnya cara kerja switch lebih cerdas bila dibandingkan dengan hub. Kelebihan switch yaitu dapat memproses informasi pada lapisan atau layar data link. Switch akan selalu memeriksa alamat MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya, sehingga lalu lintas jaringan lebih lancar. Yang kelima adalah repeater yang berfungsi sebagai penguat sinyal apabila jarak jaringan sudah melebihi batas maksimum suatu jaringan. Cara kerjanya yaitu menerima sinyal dari suatu segmen jaringan, kemudian memancarkan kembali ke segmen jaringan lainnya dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli. Yang keenam ada bridge yang memiliki fungsi yang sama dengan repeater, tapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dikatakan cerdas karena dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Contohnya, bridge bisa menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband. Yang selanjutnya ada access point yang berfungsi sebagai terminal penghubung seperti hub atau switch dengan cara memancarkan sinyal wireless berupa SSID yang nantinya bisa ditangkap oleh wireless penerima pada masing-masing komputer. Selanjutnya ada wireless card yang berfungsi untuk menangkap sinyal dan menyambungkannya ke SSID yang dipancarkan oleh access point. Selanjutnya ada router, berfungsi sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang dapat menghubungkan antara jaringan satu network atau berbeda network. Router dapat menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga dapat disampaikan ke tujuannya. Yang selanjutnya ada modem yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer lokal ke internet. Fungsi utama modem yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Saat modem tersambung dengan komputer dan ingin mengirimkan data keluar, maka modem akan mengganti sinyal menjadi sinyal analog. Dan ketika data terkirim ke komputer yang dituju, maka modem merubah kembali isinya tersebut menjadi sinyal digital. Yang terakhir ada kabel jaringan, merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antar perangkat seperti penghubung komputer dengan komputer, komputer dengan switch, serta komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Secara umum dikenal 3 jenis kabel yang bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan komputer. Yang pertama ada twisted pair, yaitu UTP dan STP. Yang kedua ada koaksial, yang ketiga ada fiber optik. Cabling kabel UTP. Pengertian kabel UTP adalah UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair. Sesuai namanya Unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya yaitu STP atau Sealed Twisted Pair. Nama twisted pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Warna kabel UTP. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu yang pertama ada warna jingga, memiliki fungsi sebagai pengantar paket data.
Yang kedua ada warna putih jingga, memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang ketiga ada warna hijau, memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang keempat ada warna putih hijau, memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang kelima ada warna biru, memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Yang keenam ada warna putih biru yang memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Yang ketujuh ada warna coklat yang memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Yang terakhir ada warna putih coklat yang memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC juga. Fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight talk, yang kedua ada kabel crossover, yang ketiga ada kabel rollover. Kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut, seperti pada gambar berikut. Ujung kabel 1 akan sama dengan ujung kabel 2. Kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut seperti pada gambar berikut ini. Kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through. Namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki untuk konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover sebagai berikut. Pemasangan kabel UTP bertipe straight. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada kabel UTP sesuai kebutuhan. Yang kedua ada konektor RJ45, yang ketiga ada LAN tester, yang keempat ada crimping tools. Di sini saya akan melakukan simulasi pemasangan kabel UTP bertipe straight dengan menggunakan aplikasi Android UTP Cable Simulator. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.